Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 2 September 2020. Pembacaan kita dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga kami boleh membaca mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari Matius pasal 12, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-37. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang
harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Demikian Injil Yesus Kristus. Dari pembacaan kita akan dituntun tema takjub versus cemburu, yang dalam bahasa Toraya tiramban versus mangimburu. Banyak hal-hal yang membuat kita takjub kepada seseorang, walaupun banyak juga hal-hal yang membuat kita cemburu terhadap tindakan-tindakan orang lain. Akibatnya, kadang kita marah, bahkan membenci orang yang membuat kita melahirkan kecemburuan. Saat Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan. Saat itu, penyembuhan terhadap orang yang kerasukan setan itu justru menimbulkan dua reaksi, yaitu reaksi yang menimbulkan rasa takjub dari orang banyak, bahkan telah menimbulkan diskusi bahwa kemungkinan Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Sedangkan reaksi yang lain adalah tindakan orang-orang Farisi yang marah, sehingga menuduh Yesus mengusir setan dengan pertolongan Beelzebul. Yesus tahu bahwa orang Farisi juga mempraktekkan ritual pengusiran setan. Bahkan orang Farisi meyakini bahwa setan hanya dapat diusir dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengamati perjalanan keseharian kita, maka pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyaksikan seseorang berhasil melakukan sesuatu, kita pun ikut bangga? Ataukah kita justru memberi respons seperti orang Farisi yang justru cemburu terhadap tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus? Dari bagian ini, kita dapat belajar bahwa takjub akan memberi daya dorong terhadap diri kita untuk berbuat yang lebih baik. Sedangkan cemburu akan membuat kita marah dan bisa jadi kita membenci orang yang kepadanya kita menaruh cemburu. Karena itu, jangan cemburu jika orang lain berhasil melakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Tuhan bersamamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah. Kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami boleh pahami dan kami boleh melakukannya dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Firman-Mu mengajak kami untuk menghargai setiap orang yang melakukan kebaikan dalam hidup kami. Dan biarlah itu terus tumbuh dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjalani hidup kami dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.